pengalaman Rosatom membuat reaktor terapung ini bagi kami ini akan menjadi kalau misalnya bisa berkolaborasi dengan kita membangun di Indonesia, ini akan menjadi menarik sekali. Indonesia negara kepulauan dan pantai dan lautnya itu tidak seganas Laut Utara lah. Tempat bicara nuklir gitu kan kita diarahkan untuk mengingat sejarah bom atom, bahkan cerita-cerita tentang radiasinya, bahaya radiasinya sampai sekarang katanya masih ada. Tapi untuk industrialisasi kita butuh PLTN. Kita berharap pemerintah juga meningkatkan edukasi ke publik bagaimana kebutuhan industrialisasi ini, salah satunya juga akan ditopang oleh energi dari nuklir. Saya ini kan kalau nama Arif Surahman, tapi orang-orang biasa memanggil saya Dedek gitu. Nah, saya saat ini memimpin Incor Energy. Incor Energy ini singkatan dari Indonesia Non Carbon Energy. Saya sekaligus founder dan sekaligus CEO di situ di Incor Energy ini. Incor Energy ini perusahaan bergerak di bidang nuklir, jadi untuk pengembangan dan pemanfaatan energi nuklir, terutama kalau yang kita persiapkan kan bagaimana Indonesia secepatnya punya PLTN. Pertama, kita ini kan juga sebenarnya berdiri karena berkumpulnya bersama teman-teman saintis, ahli-ahli nuklir gitu. Kita sudah mendaftarkan paten juga ke paten internasional untuk teknologi reaktor juga. Tapi kan kita sadar bahwa regulasi saat ini memang belum memungkinkan untuk kita membangun sendiri dan melicense sendiri reaktor desain kita. Sehingga langkah saat ini yang paling memungkinkan saya rasa ya kami pikir dan lalu kami kerjakan saat ini adalah dengan mencari partner pemilik teknologi yang sudah approve teknologinya, sudah pernah membangun reaktor nuklir, reaktor PLTN itu. Ya ini menurut kami itu yang paling visible dilaksanakan untuk saat ini. Jadi bahwa berikutnya ketika sudah ada PLTN terbangun, imajinasi pembuat kebijakan itu akan lebih mudah lagi untuk kalau kita bisa membangun desain kita punya sendiri, maka akan jauh lebih bagus untuk masa depannya. Nah itu merubah regulasinya sudah akan punya imajinasi yang lebih mudah untuk mengarah ke sana. Iya, kita sudah menjalin komunikasi dengan Rosatom. Sebelum Pak Presiden kemarin ke Rusia itu kita sudah sempat komunikasi lebih dulu dengan Rosatom Rusia. Kenapa kita milih komunikasi dengan Rosatom? Karena Rosatom punya punya keunggulan yang menurut kami ini menarik untuk dia. Rosatom itu punya Akademik Lomonosov, itu reaktor terapung. Jadi mereka membangunnya di Saint Petersburg dan mereka tarik berlayar menuju ke Pevek di pantai utara sebelah timur. Padahal Saint Petersburg itu di sisi barat Rusia. Nah, dia bawa ke Pevek dan saat ini Akademik Lomonosov itu mengelektrisiti Pevek dan sekitarnya untuk industri dan sekitarnya di sana. Nah, menurut kami itu menarik karena Indonesia ini kan negara kepulauan.
Nah, pengalaman Rosatom membuat reaktor terapung ini bagi kami ini akan menjadi kalau misalnya bisa berkolaborasi dengan kita membangun di Indonesia, ini akan menjadi menarik sekali. Indonesia negara kepulauan dan pantai dan lautnya itu tidak seganas Laut Utara lah tempat itu satu itu. Yang kedua, kami juga menjalin komunikasi dengan GE Electric Amerika. GE Electric ini mereka sedang konstruk BWRX 300 yang sekarang dibangun di Toronto, di Ontario, Kanada. GE Electric ini dia evolutif, jadi bukan perusahaan dadaan membangun PLTN, punya desain baru, terus dia udah proven dari BWR generasi pertama sampai sekarang generasi ke-10. BWRX itu kan BWR generasi ke-10. Nah ini kenapa pilihannya, salah satu pilihannya adalah BWRX, adalah GE Electric pemilik BWRX, karena pertama yaitu karena dia punya pengalaman yang cukup panjang di situ. Yang kedua, klaimnya GE Electric ini bisa membangun BWRX 300 hanya dalam waktu 3,5 tahun, 4 tahun. Menurut kami itu menarik sekali. Kita nggak lagi bicara untuk membangun PLTN itu belasan tahun gitu, kurang dari 5 tahun pun bisa. Nah ini dan dia udah generasi 3 plus atau generasi 4 ya, saya lupa. Dan itu modular sifatnya. Nah ini menarik. Dan berikutnya kita juga membangun komunikasi dengan CNNC China. Ini lebih cepat lagi, dia bisa membangun lebih cepat lagi dan teknologinya generasi terbaru. Dia punya HTRPM, itu generasi terbaru, generasi keempat. Nah, kenapa kita mencari partner-partner yang kita sendiri melakukan assessment terhadap teknologi mereka, kita melakukan assessment terhadap bagaimana kemampuan mereka membangun, kecepatannya membangun, dan juga standar safety-nya yang kita. Dan menurut kami kalau nanti sudah tercapai kesepakatan dengan salah satu dari mereka, saya rasa kita bisa berjalan lebih cepat lagi untuk ke sana. Jadi gini, ada salah satu di Undang-Undang Nomor 10 tahun 97 atau PP berapa itu, bahwa kita hanya bisa membangun reaktor yang sudah di-license oleh negara yang pernah melicense reaktor nuklir. Nah, sementara kan kita belum pernah melicense PLTN. Nah, makanya kita nggak mungkin melicense reaktor punya kita sendiri. Nah, tapi makanya itu harus dirubah kan gitu. Tapi untuk mau merubah ke situ harus ada imajinasi dulu. Oke lah, beli teknologi dulu, nggak apa-apa. Kalaupun kita beli teknologi itu TKDN-nya juga nggak lantas nol semuanya dari sana, enggak. Misalnya kita beli, kita nanti kerjasama misalnya dengan Rosatom untuk membangun reaktor terapung di Indonesia, saya rasa kita bisa bekerja sama dengan PT PAL juga yang sudah punya pengalaman cukup kuat di industri perkapalan gitu. Jadi TKDN-nya bisa langsung cukup banyak di situ. Ya kalau bicara tentang nuklir gitu ya, konstruksi persepsi publik itu kan, terutama kalau saya dulu sebelum masuk ke dunia nuklir gitu, imajinasi ketika bicara nuklir gitu kan kita diarahkan untuk mengingat sejarah bom atom gitu, Hiroshima Nagasaki, kayak mengerikan gitu.
bahkan cerita-cerita tentang radiasinya, bahaya radiasinya yang sampai sekarang katanya masih ada. Berikutnya kita diingatkan lagi tentang tragedi Chernobyl. Terakhir tragedi Fukushima gitu. Nah, terus saya coba mengingat-ingat lagi sebenarnya apa toh di belakang itu. Misalnya kita bicara tentang bom atom, ya memang karena ditargetkan untuk diledakkan dan untuk menghancurkan. Tapi kalau ditargetkan untuk tidak diledakkan, maka upaya safety-nya juga sudah sangat begitu ketatnya. Terus kenapa masih ada kecelakaan Chernobyl? Menurut saya Chernobyl itu terserah ya, orang mau mengatakan itu benar-benar murni kecelakaan. Menurut saya kok sabotase ya, karena di dalam teknologi nuklir itu protokolnya yang begitu ketat itu menurut saya, sehingga ada failure sedikit aja ini mesti akan jadi peringatan untuk satu sistem itu, ini harus shutdown dan sebagainya. Tapi ini kan, dan failure-nya itu kan saling berkaitan, berantai gitu. Nah ini sampai di akhir, sampai kebocoran, sampai meledak itu sepertinya menurut saya ya, saya mau mencoba mempelajari itu kok menurut saya ini ya memang ada kepentingan-kepentingan tertentu lah mungkin. Jadi, dan juga kalau mengingat tentang reaktor Chernobyl itu kan reaktor generasi pertama ya, memang semuanya serba manual gitu. Nah, berikutnya tragedi terakhir Fukushima itu, kalau orang mencoba untuk mengkonstruksi persepsi publik itu, setahu saya Fukushima ini kan tragedi tsunami. Tragedi tsunami menyebabkan infrastruktur PLTN-nya padam, rusak. Reaktornya sendiri apa hancur? Tidak juga saya rasa. Tidak cukup kuat nuansa bencana radiasi di situ. Yang akhirnya memang protokolnya harus ditutup. Protokol di nuklir begitu ada kejadian gitu harus shutdown. Berikutnya evakuasi, tutup. Tapi berikutnya kan ya Jepang menghidupkan lagi reaktor-reaktornya yang ada. Karena apa? Ya Jepang negara industri, harus ditopang dengan suplai energi yang kuat. Memang PLTN satu-satunya yang paling memungkinkan. Menurut saya aman lah kita, apalagi dengan teknologi sekarang ini ya, mulai generasi ketiga ini kan udah passive safety gitu ya teknologi. Jadi kalau terjadi sesuatu, sistemnya mengevaluasi itu, misalnya terjadi kebocoran yang beresiko gitu, lalu dievaluasi, lalu sistem akan men-shutdown sendiri. Dan menurut saya ini jauh lebih aman daripada generasi-generasi awal PLTN itu. Dan nggak ada ketakutan lah, nggak perlu ada. Jadi gini, Indonesia ini negara kepulauan, Indonesia ini kaya dengan sumber daya alam. Kita perlu mengolah sumber daya alam yang ada itu. Sementara di satu sisi Indonesia ini bercita-cita menjadi negara maju, negara industri. Dan yang paling penting, Indonesia ini saat ini juga sedang ini kalau kita bicara tentang bonus demografi itu, nah ini harusnya menjadi peluang untuk melompat.
Tapi kalau kita tidak memanfaatkan semua sumber daya ini dengan benar, maka bonus demografi ini artinya angkatan kerja yang besar sekali saat ini, kalau kita tidak berhasil masuk menjadi negara industri, berhasil melakukan industrialisasi, maka angkatan kerja yang sedemikian ini tidak punya saluran, dan kita akan tahu bahayanya, seberapa resiko bahayanya seandainya angkatan kerja itu tidak tersalurkan. Kriminalitasnya tinggi, tingkat kerusakannya akan sangat tinggi sekali. Sementara kalau kita bicara manfaat, dengan adanya PLTN, Indonesia yang negara kepulauan ini, kalau sekarang ini PLTN ini kan modular, bisa kecil-kecil gitu, nggak harus seperti dulu generasi awal yang harus 1000 megawatt gitu. Sekarang 50 megawatt pun bisa satu modul. Jadi kalau modular sampai 300 itu masih skala small modular, itu 300 megawatt. Nah, itu untuk kita misalnya kita tempatkan di remote area, di daerah-daerah di mana kita punya sumber daya alam, sumber daya mineral yang cukup besar, kita bisa membangun smelter di sana, maka industrialisasi bisa berkembang di sana. Nah, kita berharap kita mulai menghitung dulu manfaat daripada menghitung bahayanya. Kita tahu protokol di nuklir itu sangat ketat, sehingga soal bahayanya juga dihitung sangat ketat. Tapi manfaat kan kita nggak pernah menghitung sampai seberapa, atau manfaatnya, multiplier efeknya seberapa. Nah, itu yang kita tidak hitung. Nah, saya mengajak semuanya, ayo kita hitung dong. Gitu. Kita hitung manfaatnya dulu, multiplier efeknya seberapa. Misalnya, nanti kalau kita bicara, kita ini pun punya minyak, punya batu bara. Oke, minyak kan nggak harus dibakar, gitu. Minyak ini kalau kita olah menjadi metanol, etanol, dan bahan-bahan foodstock lainnya, bahan dasar plastik itu juga dari minyak bumi. Jadi kita nggak harus lagi mengimpor bahan-bahan itu. Kalau sekarang kita ekspor minyaknya, kita kembalikan lagi ke Indonesia dalam bentuk bahan bakar. Jadi kita bakar, kita impor lagi ke Indonesia dalam bentuk plastik, dalam bentuk lain-lain, padahal bahannya dari kita punya. Nah, kalau kita industrialisasinya bisa berkembang di situ, kan minyaknya tetap oke. Kita sekarang punya 500.000 barrel per hari, nggak masalah. Misalnya turun pun juga nggak masalah. Tapi kalau itu dijadikan bahan bakar, begitu ada gejala, wah ini kita nggak bisa 500.000 barrel per hari, gelisah kita. Nggak ada bahan bakarnya, nggak ada energinya. Batu bara juga gitu. Batu bara oke, yang masih tersisa, ini tambang yang masih tersisa, silakan sampai selesai kontraknya, diambil apanya, kita gasifikasi. Ya nggak harus tiba-tiba ditutup semua, enggak. Tapi intinya semuanya mengarah pada keinginan, pada cita-cita Indonesia untuk membangun industrialisasi, untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan kita itu, memajukan kesejahteraan umum, itu bisa kita wujudkan di situ. Ya, untuk pemerintah, kita cuman berharap bahwa pemerintah ini benar-benar mengkaji semuanya dengan objektif. Artinya, misalnya sekarang ada bahasa green and clean energy gitu ya. Kita lakukan assessment untuk semua sumber, baik itu yang renewable maupun yang new energy. Jadi kalau kita mengharapkan, kita kaitkan antara keinginan untuk go green dengan keinginan untuk go industri. Kepentingan go green
itu lalu kita harus memperkuat upaya-upaya menuju pemanfaatan renewable energy, solar panel, wind turbine dan sebagainya, geothermal. Tapi untuk industrialisasi kita butuh PLTN. Nah, kita berharap pemerintah juga meningkatkan edukasi ke publik bagaimana sebenarnya kebutuhan industrialisasi ini, salah satunya juga akan ditopang oleh energi dari nuklir. Bukan salah satunya, menurut saya utama ya, karena kalau mau menjadi negara industri ya kita harus, kita lihat negara industri mana yang tidak punya PLTN gitu. Semua negara industri pakai PLTN. Ya kita kan nggak bisa, Indonesia bisa nggak pakai PLTN, ya coba. Jadi saya rasa itu kalau harapan kita ya pemerintah lebih kuat lagi menunjukkan roadmap menuju ke sana, dan juga memberi masukan. Jadi untuk para pemangku kebijakan, para akademisi juga saya berharap menyatukan bahasa ini untuk kita bersama kok. Soal PLTN ini untuk kita bersama, untuk generasi sesudah kita, supaya bumi Indonesia ini tetap hijau gitu. Aktivis lingkungan juga saya berharap aktivis lingkungan ikut bicara bahwa kalau pengen lingkungan Indonesia lestari, ayo kita manfaatkan nuklir sebagai pembangkit listrik.